Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau salah satu kelompok Piro ada di rumah Jaemin. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan ayah Jaemin dan kelompok Piro. Ayah Jaemin berkata, "Jadi, bagaimana kamu bisa ada di sini?" Sejauh yang aku tahu, kelompok Piro seharusnya tidak punya urusan di daerah timur. Apa kamu di sini mau meluaskan pengaruh kelompok Piro? Tidak sama sekali. Saya sedang mengejar seseorang, dan anehnya bagaimana bisa di sini. Mengejar seseorang? Siapa itu? Seseorang yang melakukan eksperimen yang tidak bisa disebut dan sangat mengerikan, di mana seharusnya seorang manusia tidak boleh melakukan pencipta chimera. Kamu bilang pencipta chimera ada di Hais. Siapa itu? Maafkan saya, tapi informasi itu bersifat sangat rahasia. Bahkan untuk kelompok Piro sendiri. Saya tidak bisa memberitahu ini kepada siapapun. Akan tetapi, saya bisa memberitahu Anda lebih lanjut jika Anda mau mendengar permintaanku dan membuat kontrak. Apa kamu memintaku untuk membantumu? Benar. Jika Anda adalah seorang Swordmaster, tolonglah saya. Saya yakin Anda akan menjadi bantuan yang besar. Ayah Jaemin bergumam, dari permukaan, chimera adalah makhluk yang terbentuk dari berbagai macam makhluk. Tapi pencipta chimera itu diperlukan lebih buruk dari kriminal yang ada. Karena inti dari chimera adalah seorang manusia. Memang ada pencipta chimera yang tidak menggunakan manusia. Tapi belum ada pencipta chimera yang diketahui yang melakukan itu. Ayah Jaemin berkata, "Aku tidak bisa berjanji kalau aku bisa selalu membantu. Tapi karena aku kenal dengan hubungan iparku, aku tidak bisa menutup mataku dengan semua ini. Kalau begitu, aku akan membantumu. Terima kasih banyak. Jadi, mengapa kelompok Piro sedang mengejar pencipta chimera? Dan mengapa kalian tidak meminta bantuan dari kerajaan? Saya yakin kalau kerajaan membantu kami. Tapi jika mereka tahu akan hal itu, martabat kelompok Piro akan terkena dampaknya. Pencipta chimera yang kelompok Piro sedang kejar itu telah mengorbankan lebih dari 10 Holy Knight. Itu artinya dia mampu menciptakan chimera yang mampu menggunakan kekuatan suci. Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada Jaemin. Jaemin bergumam, tidak disangka akan ada hari di mana aku menunggu untuk waktu minum teh tiba. Ibu Jaemin berkata, "Jaemin, kamu sudah di sini. Ayo, duduk di sini." "Anakku, apa yang membuatmu sangat penasaran tadi?" "Paman yang itu, mengapa dia berlutut kepadamu?" "Aku tahu, kamu pasti akan menanyakan hal itu. Kamu pasti penasaran tentang bagaimana keluargaku dan hubungan dengan kelompok Piro, kan? Pada dasarnya kakek buyutmu, yang juga adalah kakekku, dia adalah penyelamat kelompok Piro." Jaemin terkejut dan bergumam,
Apa? Kakek ibu adalah penyelamat kelompok Piro. Ibu Jamin berkata, dulu sekali, sebuah benda pusaka yang amat berharga dicuri dari kelompok Piro. Dan saat itulah ibu dan kakek memberi mereka bantuan. Kejadian ini terjadi di mana pengikut Raja Iblis mencoba menggunakan relik defense kelompok Piro. Namun dia gagal. Kejadian itu berhubungan dengan keluarga ibu. Kakek ibu gugur saat menghentikan kejadian itu. Setelahnya, kelompok Piro bersumpah untuk memperlakukan keturunan keluarga Bell sebagai peringkat tinggi untuk 100 tahun. Jamin bergumam, jadi kelompok Piro memperlakukan mereka sebagai peringkat tinggi. Sebuah kompensasi yang konyol, tetapi aku rasa memang masuk akal. Karena itu hanya satu-satunya relik defense mereka. Piro akan kubunuh kamu suatu hari nanti. Tapi sampai waktunya tiba, aku akan menggunakanmu. Hari pun sudah berganti malam. Kita berada di tempat panti asuhan Zenith. Di sana ada pengurus panti berkata, adik kita Sino yang dipilih oleh dewa, dia akan pergi hari ini. Kita selayaknya harus mendoakannya dan merayakan hari yang penuh arti ini. Ricky bergumam, Sino akhirnya akan pergi ke rumah utama. Kita beralih keluar ruangan. Di sana Sino berkata, Ricky, Ana, aku pikir aku tidak akan melihat kalian sebelum aku pergi. Karena keberangkatanku tiba-tiba dimajukan. Tapi kalian ternyata datang ke sini untuk melepas kepergianku. Aku dengar dari beberapa pengurus, jangan menangis kalau kamu merasa sendirian. Karena aku akan menyusulmu secepatnya. Siapa yang akan menangis? Aku akan menunggu. Jadi cepatlah menyusulku. Setelah itu Sino pergi. Ricky bergumam, aku akan menjadi ketua suatu hari nanti. Kita beralih di tempat Sino berada. Orang di sana berkata, kita sudah sampai Sino. Sudah sampai, ucap Sino. Sino bergumam, tempat ini rumah utamanya. Aku rasa kita belum bepergian jauh dari kereta kudanya. Sino berkata, Kak, apa ini rumah utamanya? Ikuti aku. Aku rasa kita datang ke tempat yang salah. Tidak apa-apa, ikuti saja. Sekarang pergi ke sana. Aku tidak merasa ini tempatnya. Tempat ini aneh. Ada sesuatu yang mengerikan di ruangan itu. Saya sudah membawanya yang mulia. Yang mulia, bukankah saya dipilih oleh dewa secara langsung? Kamu memang benar telah terpilih. Lalu mengapa saya di sini, di tempat menyeramkan seperti ini, daripada di rumah utama? Karena tempat ini adalah utopia yang kita telah capai. Aku menantikan akan jadi apa anak polos sepertimu. Tiba-tiba ada seorang yang menyeramkan di sana. Dia berkata, sebuah subjek eksperimen yang indah. Dia pasti akan menjadi chimera yang cantik. Kita beralih ke pemukiman Hais. Di sana ada Jamin dan orang kelompok Piro yang sedang jalan-jalan. Jamin berkata, ini jalan Belbart.
Bisa dibilang sebagai jalan terbesar di Hais. Aku ingat tempat ini. Aku melewati tempat ini saat aku kelaparan di tengah malam. Jamin bergumam. Alasan mengapa aku membantu kesatria bajingan ini sebenarnya mudah saja. Pagi itu saat aku minum teh, tiba-tiba ayah berkata, "Kamu ingin keliling Hais? Kalau begitu, bawa Jamin bersamamu." Baiklah, seperti itulah kejadiannya. Astaga, mengapa ini harus terjadi kepadaku? Orang ini bergumam, tidak disangka anak 9 tahun punya stamina dan ingatan yang bagus. Sepertinya dia di atas rata-rata dari anak seumurannya. Kon Simon emang sudah punya rencana sendiri dengan membuatnya menjadi pemanduku. Kesatria Piro berkata, "Jamin, terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa keliling Hais tanpa ada masalah." Iya, ini juga suatu hal yang menyenangkan bagiku. Karena sudah lama aku tidak bepergian. Karena kita sudah keliling lama, ayo kita kembali. Aku penasaran apa yang kalian sedang bicarakan semalam. Kami membicarakan tentang bagaimana kamu begitu pintar dan tampan. Karena di usiamu segini saja kamu sudah mengesankan. Jangan berbohong. Sungguh, kami hanya membicarakan tentang dirimu. Cinta ayahmu kepada anaknya benar-benar luar biasa. Kalau kamu tidak mau mengatakannya, ya tinggal bilang saja. Berhenti mengatakan sesuatu yang anak kecil saja tidak akan percaya. Maaf, aku berbohong. Tapi ini hanya sesuatu yang merupakan persoalan orang dewasa. Jamin bergumam, sepertinya ada sesuatu di Hais. Mengapa dia menerima pemandu untuk menunjukkan geografi di Hais? Apa yang sebenarnya terjadi? Jamin berkata, masih ada satu tempat yang belum kita kunjungi. Di mana itu? Itu adalah tempat kelompok Zenith. Kalian penasaran apa yang akan dilakukan Jamin? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!